Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas tentang Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah II. Nah, Bani Abbasiyah di sini yang saya bahas hanya latar belakangnya, kemudian nanti dilanjut oleh Bani Umayyah II. Yang pertama, latar belakang berdirinya Bani Abbasiyah. Jadi latar belakang berdirinya Bani Abbasiyah itu karena asal usulnya dari kehancuran Bani Umayyah. Bani Abbasiyah nggak akan berdiri kalau misalnya Bani Umayyah tidak hancur. Sebelumnya saya sudah membahas tentang materi Bani Umayyah. Bani Umayyah itu memang dihancurkan oleh Bani Abbasiyah. Jadi pada saat itu terjadinya perang antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Yang memulai adalah dari Bani Abbasiyah yang memerangi Bani Umayyah. Terjadinya perang yaitu perang Al-Zab pada saat itu. Kemudian di perang Al-Zab sendiri Bani Umayyah kalah. Setelah kalah, kemudian pemerintahan diambil alih oleh Bani Abbasiyah. Nah, sekarang pertanyaannya, alasannya apa Bani Abbasiyah itu mengambil alih pemerintahan yang dipegang oleh Bani Umayyah? Nah, ini latar belakangnya berdiri Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah Bani Abbasiyah ini ingin mengembalikan kekuasaan atau pemerintahan kepada keturunan dari Bani Hashim. Nah, siapa Bani Hashim itu? Bani Hashim itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad. Kamu coba ingat-ingat Nabi Muhammad itu bin apa, panjangan. Nah, itu atasnya itu Bani Hashim. Nah, siapa Abbas ini? Abbasiyah itu diambil dari nama Abbas. Abbas itu bukan berarti khalifah pertama dari Bani Abbasiyah. Jadi khalifah Bani Abbasiyah itu yang pertama namanya Abu Abbas As-Saffah. Tapi nama Abbas itu diambil dari nama kakek moyangnya yang bernama Abbas. Abbas sendiri adalah keturunan Bani Hashim. Abbas itu adalah paman dari Nabi Muhammad. Jadi mungkin kalian tahunya paman Nabi Muhammad itu adalah cuma Abu Thalib mungkin ya. Kemudian ada Hamzah atau yang lainnya. Nah, di sini ada paman Nabi Muhammad yang bernama Abbas. Kemudian keturunan dari paman Nabi Muhammad, Abbas ini mendirikan kelompok yang dinamakan dengan Bani Abbasiyah. Nah, kenapa ingin mengembalikan kekuasaan kepada Bani Hashim? Jadi mereka merasa Bani Hashim itu keturunan dari Bani Hashim melahirkan seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah menjadi khalifah. Jadi mereka ngerasa yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin umat Islam itu adalah dari keturunan Bani Hashim. Karena mereka ngerasa kita itu saudara terdekat dari Nabi Muhammad, seperti itu. Kemudian yang kedua, berdirinya dinasti Abbasiyah dilatar belakangi oleh terjadinya kekacauan dalam kehidupan bernegara dinasti Umayyah. Jadi pada saat itu Bani Umayyah emang sudah kacau dalam kehidupan bernegara. Ini kalian bisa baca dari faktor internal atau eksternal kehancuran Bani Umayyah. Faktor internalnya pada saat itu kekacauan dari keluarga sendiri, yaitu perebutan kekuasaan, perebutan pada pengen menjadi pemimpin, sampai ada 2 pemimpin yang diangkat sekaligus dalam waktu bersamaan, yang waktu itu udah pernah saya bahas juga pada saat tanya jawab itu ya. Kemudian ditambah lagi Khalifah Bani Umayyah itu udah banyak yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Jadi mereka Islam, tapi mereka ini mabok-mabokan, kemudian berjudi, kemudian setiap ada acara-acara kerajaan mereka tuh mengundang penari-penari gitu. Jadi ibaratnya gini loh, masyarakat itu nggak ada yang suka Bani Umayyah itu seperti itu gitu. Karena dari internalnya aja udah kacau di Bani Umayyah, kemudian eksternalnya ditambah dengan diserang oleh Bani Abbasiyah, sampai akhirnya Bani Umayyah itu hancur. Kemudian yang ketiga,
Kekecewaan yang menumpuk dan bersatu akibat dari kekeliruan dan kesalahan para penguasa dinasti Umayyah dalam mengambil kebijakan. Jadi memang banyak kebijakan Bani Umayyah yang tidak disukai oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu ngerasa Bani Umayyah pilih kasih atau kebijakannya karena pemerintahannya itu monarki, masyarakat itu nggak bisa nggak bisa berpendapat, mereka nggak bisa menjadi pejabat juga, mereka nggak bisa memegang kendali atas pemerintahan. Nah, oleh karena itu banyak yang kecewa masyarakat itu. Perlakuan Bani Umayyah yang memicu kehancuran. Kan tadi sebelumnya dibahas karena kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan Bani Umayyah. Jadi karena perlakuan Bani Umayyah sendiri yang memicu kehancurannya. Karena dinasti ini menganak emaskan bangsa Arab atas bangsa lainnya dan menganggap rendah kaum muslim non-Arab atau mawali. Mawali itu sebutan orang muslim tapi non-Arab. Karena di Arab kan gak semua orang Arab asli kan. Nah ini walaupun mereka Islam, mereka tuh cenderung diabaikan. Cenderung hak-haknya itu gak diberikan sama Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah tuh menganggap rakyatnya itu hanya orang-orang Arab aja gitu. Sedangkan orang Arab itu dianak emaskan oleh Bani Umayyah. Yang kedua, dinasti ini memihak salah satu golongan dari suku Arab yang bersaing dalam persaingan antara Arab Utara, Mudariyah, dan Arab Selatan. Otomatis, satu kelompok lagi yang gak dipihak oleh Bani Umayyah, mereka ngerasa iri gitu. Yang ketiga, dinasti ini selalu menindas para pengikut Ali dan Bani Hashim dan juga mengingkari salah satu isi dari perjanjian Amul Jamaah. Amul Jamaah, masih ingat? Amul Jamaah sendiri persyaratannya itu ada banyak, tapi salah satunya di situ ada perjanjian bahwa Bani Umayyah berjanji akan melindungi keturunan Ali dan tidak mencaci maki Ali serta keturunannya. Tapi nyatanya mereka itu tetap tetap bertindak tidak adil sama kelompoknya Ali dan keturunannya. Kemudian mereka ini setiap khutbah Jumat, sholat Jumat gitu ya, atau menyampaikan kepada masyarakat sedang pidato atau apa, mereka itu pasti menyinggung tentang Khalifah Ali dan keturunannya, seolah-olah kayak menjelek-jelekan nama Sayyidina Ali gitu. Kemudian yang ketiga, banyak di antara pemimpin dinasti Umayyah melakukan pelanggaran terhadap ajaran Islam, yaitu bergaya hidup mewah dan berfoya-foya, meniru gaya hidup penguasa Romawi, sehingga para penguasa dinasti ini memiliki figur yang lemah. Ya sekarang gini aja, pemimpin kalau dia udah udah gila harta, gila jabatan, udahlah, itu mereka gampang korupsi, ya kan? Kemudian imannya udah nggak kuat, ibaratnya mereka banyak penyimpangan di sana. Nah itu. Nah, kelompok-kelompok yang nggak suka sama Bani Umayyah, nah kelompok yang tadi saya sebutkan, mereka itu pada akhirnya ikut gabung sama Bani Abbasiyah gitu. Sampai akhirnya Bani Abbasiyah ini kekuatannya itu sangat kuat karena dibantu oleh beberapa kelompok. Nah, setelah kuat, kemudian menghancurkan Bani Umayyah gitu. Yang selanjutnya, langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan daulat Abbasiyah. Jadi, langkah-langkah yang dilakukan Bani Abbasiyah itu, ketika mereka membentuk kelompok yang pada saat itu terdiri dari keturunan Abbas aja, itu udah lama sekali. Jadi prosesnya pada saat itu Bani Abbasiyah atau keturunan Abbas pada saat itu mereka melakukan propaganda
atau menyusun kekuatan secara diam-diam. Gerakan ini menghimpun keturunan Ali yang pertama, kemudian ada keturunan Abbas, kemudian ada keturunan bangsa Persia yang pada saat itu dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Jadi kalau keturunan Abbas jelas, kemudian keturunan Ali bin Abi Thalib itu karena masih sama ini ya, sama keluarga, ya kan? Ibaratnya kedua keturunan ini Abbas dan Ali sama-sama keturunan dari Bani Hashim. Nah, yang kedua, menerapkan politik bersahabat, artinya keturunan Bani Abbas tidak memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Bani Umayyah atau siapapun. Jadi ketika Bani Abbasiyah bertemu sama kelompok Bani Umayyah, mereka biasa aja. Mereka nggak ngeliatin kalau mereka tuh musuh. Padahal di dalam hatinya mereka tuh lagi menyusun strategi gimana caranya menghancurkan Bani Umayyah, atau mereka tuh mencari kelemahan dari Bani Umayyah. Kemudian yang ketiga, menggunakan nama Bani Hashim atau Ahlul Bait. Itu sebutan dari Bani Hashim sendiri ya, karena Bani Hashim adalah nama dari kakek moyangnya Nabi Muhammad sendiri. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan simpati umat dan dukungan dari kelompok pendukung Ali atau Syiah. Jadi kenapa pada saat itu Bani Abbasiyah memakai nama Bani Hashim? Pada awalnya walaupun mereka terhimpun dari kelompok Bani Abbasiyah atau keturunan Abbas, mereka itu memakai nama Bani Hashim. Karena Bani Hashim itu lebih banyak dikenal sama orang. Ketika mereka bilang, saya dari Bani Hashim, orang-orang langsung tahu, oh Bani Hashim itu adalah kakek moyangnya Nabi Muhammad. Sedangkan ketika dia bilang, kami dari Bani Abbas, siapa Abbas? Abbas siapa? Abbas yang mana gitu. Kalau Bani Hashim kan lebih terkenal gitu. Kemudian menarik simpatik dari pendukung Ali atau kelompok Syiah. Yang terakhir, menjadikan Khurasan sebagai pusat kegiatan gerakan Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Jadi pada saat itu karena mereka udah membentuk propaganda, menyusun kekuatan secara diam-diam, mereka butuh markas. Nah, mereka mencari daerah mana yang mau dijadikan markas. Ternyata pada saat itu Abu Muslim Al-Khurasani seorang panglima perang yang dia berhasil menaklukkan daerah Khurasan. Ini mempersilahkan Bani Abbasiyah untuk menjadikan markas di Khurasan gitu. Jadi pada saat itu Abu Muslim Khurasani sendiri ikut membantu ketika Bani Abbasiyah menghancurkan Bani Umayyah. Tadi langkah-langkah berdirinya Bani Abbas, sekarang proses berdirinya. Nah, proses berdirinya Bani Abbas yaitu sudah dimulai ketika Bani Umayyah masih berdiri, yaitu pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sebenarnya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, Bani Umayyah pada saat itu sedang mengalami kemajuan. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz satu-satunya khalifah yang diakui oleh Bani Abbasiyah. Tapi kenapa mereka itu membentuk pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Itu karena pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu keadaan negara itu lagi aman. Justru pada saat itu nggak ada pemberontakan, nggak ada apa-apa. Terus kemudian penjagaan dari para tentara, para kepolisian seperti itu, para keamanan, mereka itu nggak terlalu ketat seperti sebelumnya, karena negaranya pada saat itu lagi aman. Yang dikhawatirkan oleh Bani Abbasiyah hanya satu. Pada saat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mereka akui sebagai pemimpin yang bagus, tapi dikhawatirkan penggantinya itu nggak sama seperti Umar bin Abdul Aziz. Jadi seperti itu. Kemudian setelah sudah berdiri pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, nah pada awalnya kelompok Bani Abbas itu dipimpin oleh Muhammad bin Ali, yang dia ini adalah cicit dari Abbas paman Nabi ya.
Kemudian menjalankan kampanye dan membuat gerakan untuk mengembalikan kekuasaan kepada keluarga Bani Hashim di Persia. Jadi melakukan kampanye itu seperti ini. Muhammad bin Ali, dia tuh ke daerah-daerah, ke kelompok satu, ke kelompok yang lain. Mereka dengan mengkampanyekan siapa yang gak suka sama Bani Umayyah. Jadi mengajak gabung gitu loh. Siapa yang gak suka sama Bani Umayyah diajak gabung sama Muhammad bin Ali. Nah kemudian setelah itu gak lama Muhammad bin Ali wafat, digantikan oleh Ibrahim al-Imam. Ibrahim al-Imam ini adalah anak dari Muhammad bin Ali. Ibrahim al-Imam pada saat itu udah dibantu sama Abu Muslim al-Khurasani yang tadi adalah pemimpin dari Khurasan yang daerahnya dijadikan markas oleh Bani Abbasiyah. Kemudian dari situ sudah melakukan propaganda di Khurasan. Nah, kemudian Ibrahim al-Imam ketika melakukan kampanye ketahuan sama kelompok Bani Umayyah. Akhirnya Ibrahim al-Imam ini ditangkap sama kelompok Bani Umayyah, dimasukkan ke penjara, dikurung di penjara sampai akhirnya wafat di penjara. Kemudian yang megang alih Bani Abbasiyah pada saat itu dilanjutkan oleh Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah ini adik dari Ibrahim al-Imam dan juga pendiri atau pemimpin atau khalifah pertama di Bani Abbasiyah gitu. Kamu kalau ada yang tanya, Bu, kenapa sih sebutannya tuh walaupun pemimpin Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah sebutannya khalifah? Karena khalifah sendiri diartikan adalah pengganti atau pemimpin pengganti setelah Rasul wafat. Jadi sebenarnya makna dari khalifah sendiri adalah pemimpin umat Islam maupun pemimpin negara gitu. Karena banyak yang tanya, Bu, kenapa sebutannya khalifah juga gitu. Kemudian pada saat itu setelah dipegang oleh Abu Abbas As-Saffah, kemudian kekuatan Bani Abbasiyah sudah kuat. Nah, kemudian dilihat lagi Bani Umayyah pada saat itu lagi lemah-lemahnya, langsung dihancurkan sama Bani Abbasiyah. Ternyata di situ Bani Abbasiyah menang dalam perang, kemudian menghancurkan wilayah-wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Nah, di situ Bani Abbasiyah sudah resmi berdiri. Berdirinya Bani Abbasiyah ini di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertama, kemudian itu runtuh di tahun 1258 Masehi. Jadi berdirinya kurang lebih selama 5 abad lebih, kurang lebih 500 tahun lebih. Ini lama sekali, ya kan, dibanding Bani Umayyah 1. Bani Umayyah 1 hanya sekitar 90 tahunan. Khalifah yang menjabat pada saat itu sebanyak 37 khalifah pada masa Bani Abbasiyah, dan yang kita bahas 4. Sebenarnya gini loh, pembahasan tentang khalifah yang terkenal pada masa dinasti Umayyah atau dinasti Abbasiyah itu beda-beda sih kalau di buku. Jadi ada yang bilang ini dan ini, khalifah ini dan ini, terus kemudian ada yang bilang ini dan ini gitu. Kalau saya menuliskan 4, karena 4 ini menurut saya yang paling berjasa ketika membangun Bani Abbasiyah. Selanjutnya, ini berdirinya Bani Umayyah 2. Kenapa Bani Umayyah 2 saya satukan di sini? Karena berdirinya Bani Umayyah 2 nggak lama dari berdirinya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah berdiri tahun 750 Masehi. Nah, selang waktu itu Bani Umayyah 2 berdiri, kurang lebih jaraknya selama 5 tahunan. Pada saat itu Bani Abbasiyah setelah menang melawan Bani Umayyah 1, Bani Abbasiyah ini mengumpulkan keturunan Bani Umayyah. Kemudian pada saat itu keturunan Bani Umayyah dibunuh massal pada saat itu dengan niatan
nggak ada lagi keturunan Bani Umayyah yang tersisa. Tapi nyatanya ketika itu ada yang tersisa, ada yang selamat. Yang selamat kabur ke Andalusia. Nah, ketika di Andalusia selang 5 tahun kemudian mendirikan Bani Umayyah II. Yang pada saat itu yang selamat adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, masih keturunan dari Bani Umayyah I. Bani Umayyah II berdiri tahun 755 Masehi, kemudian berakhir tahun 1031 Masehi. Jadi kalau dibandingkan dengan Bani Abbasiyah itu lebih lama. Jadi Bani Umayyah II lebih dulu hancur, kemudian baru Bani Abbasiyah. Nah, kurang lebih pada saat itu 276 tahun ya berdiri dengan 15 khalifah. Periodisasi Bani Umayyah II. Kalau dari berbagai buku ini banyak pendapat macam-macam. Ada yang bilang periode Bani Umayyah II itu ada 4, ada yang bilang juga ada 6. Tapi saya tuliskan 4 karena kalau yang periode kelima dan 6 ini sudah bukan dipegang oleh dinasti Umayyah. Jadi periode pertama dimulai sejak Andalusia dikuasai pada masa Daulah Umayyah ketika masih berpusat di Damaskus atau Bani Umayyah I. Sebelumnya sepertinya saya sudah menjelaskan tentang Bani Umayyah I itu menaklukkan wilayah sampai ke Andalusia yang pada saat itu berhasil ditaklukkan oleh panglima perang Tariq bin Ziyad. Nah, kemudian setelah wilayah Andalusia ini ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad, masyarakatnya banyak yang memeluk agama Islam. Banyak gereja-gereja yang akhirnya dirubah menjadi masjid. Jadi kenapa di sini periode pertama menurut tokoh ilmu sejarah itu ini disebutkan periodenya mulai sejak Andalusia itu ditaklukkan oleh dinasti Umayyah I. Kemudian yang kedua, periode kedua adalah Daulah Umayyah mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Pada saat itu Bani Umayyah berdiri setelah Bani Abbasiyah sudah berdiri. Jadi kepemerintahan mereka berbeda. Bani Abbasiyah pada saat itu ibu kotanya di Baghdad. Kalau Bani Umayyah wilayah kekuasaannya di Andalusia Spanyol. Tapi sebutan khalifah di periode kedua ini sebutannya masih dengan sebutan gubernur. Karena pada saat itu masih dipegang oleh gubernur di Andalusia ini. Nah, sistem pemerintahan antara Baghdad, antara Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah ini berbeda. Kalau bahasa gampangnya gimana ya? Seperti negara yang berbeda gitu. Negara sana Bani Abbasiyah, yang sini Bani Umayyah II gitu. Kemudian periode ketiga, periode ini Daulah Umayyah Andalusia mengalami puncak kejayaan, bahkan menyaingi peradaban Daulah Abbasiyah di Baghdad. Jadi kalau Bani Abbasiyah di Baghdad pada saat itu sedang mengalami periode kedua. Periode kedua itu malah Bani Abbasiyah mengalami kelemahan. Kalau Bani Abbasiyah mengalami kemajuan di periode pertama. Periode kedua mereka mengalami kelemahan gitu. Jadi ketika Bani Umayyah II berdiri dan Bani Abbasiyah berdiri, ini banyak melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan. Bani Abbasiyah sama Bani Umayyah itu kayak bersaing dalam segi keilmuan. Nah, sedangkan pada saat itu Bani Umayyah lebih unggul karena Bani Abbasiyah pada saat itu malah dalam keadaan lemah. Tuh. Kemudian yang keempat, periode keempat ini terjadi antara tahun 1013 sampai 1031, di mana mulai terlihat melemah karena terpecah-pecah menjadi lebih dari 30 negara kecil atau mulk
at-Taif. Muluk at-Taif itu artinya adalah kerajaan, dinasti-dinasti kecil. Sebenarnya di Bani Abbasiyah sendiri pada saat itu memang mengalami seperti ini. Banyaknya dinasti-dinasti kecil yang berdiri di sekitarnya. Ada dinasti Fatimiyah, ada Turki Utsmani, kemudian ada dinasti Saljuk, kemudian ada dinasti Buayyah. Nah, masih banyak lagi, ada dinasti Idrisiyah, kemudian Ayubiyah, masih banyak banget. Nah, karena dinasti-dinasti kecil banyak yang berdiri pada saat itu, periode ke-5 dan ke-6 pada periode Bani Umayyah II itu udah diambil alih sama dinasti lain. Selanjutnya ini kemajuan-kemajuan Bani Umayyah II. Yang pertama dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan itu di situ ada filsafat. Filsafat pada saat itu kan yang terkenal ada Aristoteles dan Plato. Mereka terkenal tapi dari non-muslim, kemudian dari kelompok muslim sendiri itu filsafat pertama adalah Al-Kindi yang berasal dari kelompok Bani Abbasiyah. Maksudnya dia berasal dari Bani Abbasiyah. Kalau dari Bani Umayyah itu ada Ibnu Bajjah, kemudian ada Al-Farabi, kemudian ada Avicenna atau nama lain dari Ibnu Sina, kemudian Ibnu Tufail. Kalau Ibnu Bajjah tadi nama lainnya adalah Afim Pech. Sebenarnya kalau ditanya ini tokoh ilmuwan dari Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah, saya juga bingung. Karena saya juga gak bisa bedain ini tokohnya dari mana, Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah. Karena mereka itu walaupun misalnya lahir di Bani Umayyah atau lahir di Bani Abbasiyah, tapi mereka itu melakukan perjalanan belajar dari satu daerah ke daerah lain. Mereka masuk ke daerah Bani Abbasiyah untuk belajar. Seperti itu. Pokoknya pada saat itu umat Islam sedang mengalami masa keemasan. Bahkan diakui sama kelompok non-Islam, non-Muslim. Jadi mereka itu menganggap kita itu sedang mengalami masa kegelapan, karena di masa itu masa keemasan dipegang oleh umat Islam. Umat Islam berjaya dalam berbagai bidang. Nah, kemudian yang kedua di bidang sains itu yang udah berkembang, kedokteran, matematika, kimia, astronomi, geografi, dan masih banyak lagi. Ada tokohnya pada saat itu namanya Abbas Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas ini selain ahli ilmu kimia dan astronomi, jadi Abbas Ibnu Firnas ini yang menemukan kerangka pesawat terbang. Tapi pada saat itu memang gagal. Sempat terbang, kemudian gagal, jatuh karena kerangka yang dibuat nggak ada ekornya. Nanti lain kali saya kirim link videonya tentang tokoh-tokoh ilmuwan. Kemudian ada lagi Ibnu Jubair, kemudian ada Ibnu Batutah, dan masih banyak lagi. Ar-Razi atau Ar-Razes itu pada saat itu ahli dalam kedokteran. Kemudian Ibnu Sina pada saat itu bukan hanya seorang filsuf, tapi juga seorang dokter. Nah, tapi pada saat itu memang Ibnu Sina diangkat menjadi seorang dokter untuk keluarga dari Bani Abbasiyah. Makanya di situ saya bingung. Ini tokoh ilmuwan atau ini ilmuwan dari Bani Abbasiyah apa Bani Umayyah? Saya juga nggak terlalu hafal. Nah, kemudian dalam bidang fikih di Andalusia menganut mazhab Imam Maliki. Nah, kemudian dalam sejarah tokohnya pada saat itu yang terkenal adalah Ibnu Khaldun. Karena ada karyanya yang bernama Muqaddimah. Jadi sejarah itu dari dulu itu udah dibahas. Kalau dulu itu pembahasannya adalah sejarah tentang Islam pertama kali berdiri gitu. Ya sama aja. Seperti sekarang sejarah itu semakin luas. Kalau dulu hanya pembahasan tentang pertama kali Islam berdiri, ya sekarang
kita juga bahas kan tentang Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah, kemudian meluas lagi sejarah Islam ketika masuk ke Indonesia. Nah, itu gitu. Sejarah itu emang pelajarannya juga semakin berkembang terus. Kemudian peradaban dan pembangunan. Dalam peradaban dan pembangunan ini banyak pembangunan atau kemajuan pembangunan fisik. Salah satunya di daerah Cordoba yang merupakan ibu kota Spanyol sebelum Islam ya, yang kemudian dikuasai oleh dinasti Umayyah. Pada saat itu kota itu akhirnya diperindah dengan dibangunnya Masjid Raya Cordoba. Kemudian ada juga Istana Damsyik. Di Granada ada Istana Alhambra. Istana ini dibangun untuk tempat tinggalnya para khalifah. Kemudian ada Istana Al-Ghaza. Kemudian ada Menara Grilda. Yang terakhir ini kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Pada saat itu ada beberapa hal yang akhirnya Bani Umayyah itu runtuh. Yang pertama adalah tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Karena sistem pengalihan kepemimpinan menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris, ya kan? Karena nggak jelas gitu loh. Ditambah lagi pada saat itu ada munculnya muluk atau waif, kerajaan-kerajaan kecil. Jadi tadi kan saya udah jelasin periode kelima sama 6 itu nggak saya sebutkan karena di situ dipegang oleh dinasti yang berbeda, bukan dinasti Umayyah lagi. Nah, kemudian yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Jadi orang-orang pribumi nggak mau, maksudnya orang-orang asli sana nggak mau menerima para mu'alaf. Karena memang kan awalnya di Spanyol sendiri kebanyakan non-muslim atau mereka kan percaya sama dewa-dewa gitu kan. Nah, akhirnya akibatnya yaitu mereka bermusuhan gitu, udah nggak damai lagi karena perbedaan agama. Yang ketiga, keterpurukan ekonomi. Jadi para penguasa pada saat itu atau para pemimpin yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan sedikit mereka itu lebih mengembangkan ilmu pengetahuan dibandingkan mengembangkan perekonomian. Akhirnya mengakibatkan kesulitan ekonomi. Nah, yang terakhir merasa terasing. Jadi Islam di Andalusia itu negerinya kecil, nah terpencil dan terasing juga. Jadi jarang mendapatkan perhatian dari negara-negara lain. Apalagi pada saat itu Bani Abbasiyah dia ini malah kerjasama dengan kerajaan non-muslim. Kerajaan non-muslim ini mau menghancurkan Bani Umayyah 2 gitu. Akhirnya pada saat itu Bani Umayyah 2 hancur juga. Tapi paling enggak Bani Umayyah 2 itu lebih lama dibandingkan Bani Umayyah 1.